wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kita semuanya berikan kesehatan dan selalu dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian kelas 7, sebelum kita mulai materi kita pada mata pelajaran Penjas Kes pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih aku semuanya untuk materi kita pada pagi hari ini. Pertemuan kita yang pertama di kelas 7 semester pertama, yaitu permainan bola besar, sepak bola. Sebelum Bapak menyampaikan materi tentang sepak bola, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar untuk materi sepak bola. Yang pertama adalah memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan serta peraturan yang dimodifikasi dalam permainan sepak bola. Itu yang harus kalian capai pada kompetensi dasarnya. Selanjutnya, tujuan yang harus kalian capai, pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang sejarah dan asal-usul sepak bola. Sejarahnya, kemudian asal-usulnya di dunia dan di Indonesia. Nah, selanjutnya, anak-anakku semuanya, nanti kita akan mengenal bentuk lapangannya, bolanya, kemudian kostum dalam permainan sepak bola, serta aturan-aturan dan teknik-teknik dasar dalam permainan sekalian. Kelas 7 tadi sudah Bapak sampaikan kompetensi dasarnya. Jadi sekarang Bapak akan menyampaikan sejarah sepak bola dunia terlebih dahulu. Tahukah kamu olahraga yang paling populer di dunia ini apa? Iya, jawabannya benar, sepak bola. Karena itu adalah olahraga yang ada di masyarakat kita, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Anak-anakku semuanya, sejarah sepak bola ini di dunia dimulai pada abad kedua sampai ketiga sebelum Masehi. Nah, di mana awalnya diperkenalkan ataupun sejarahnya bermula muncul, yaitu di Tiongkok. Nah, sepak bola ini berasalnya dari Tiongkok. Sepak bola dimainkan untuk melatih tentara-tentara Tiongkok. Nah, itulah dia sejarah sepak bola dunia yang pertama. Kemudian berkembang terus menerus sehingga diperkenalkanlah dengan sepak bola modern yang seperti kita ketahui pada saat ini. Sepak bola modern ini itu dimulai diperkenalkan dari negara Inggris. Nah, permainan sepak bola yang diperkenalkan oleh Inggris ini itu dibawa oleh para pelaut, pedagang, kemudian tentara-tentara Inggris yang akhirnya mencapai kebelahan dunia. Nah, itu sejarah sepak bola dunia. Nah, pada awalnya Raja Inggris tidak boleh memainkan permainan sepak bola ini karena sering terjadi kekerasan, sehingga Raja Inggris yang pertama itu melarang adanya permainan sepak bola. Namun karena sudah diperkenalkan sampai ke perbelahan dunia, akhirnya pada tahun 1904 itu didirikanlah Asosiasi Sepak Bola Dunia, yaitu yang kita kenal dengan induk organisasi sepak bola dunia sekarang, FIFA, Federation International Football Association. Nah, itu didirikan di negara Prancis yang hanya beranggotakan pada saat itu Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Prancis. Nah, itu anggota di FIFA. Kemudian setelah ada Asosiasi Federasi Internasional Sepak Bola Dunia, maka pada tahun 1930 itu dilaksanakanlah Piala Dunia pertama kali. Piala Dunia pertama kali yang pada saat itu ada 13 negara yang ikut. Nah, termasuklah salah satunya
partisipasinya dari Indonesia, tetapi Indonesia tidak memakai nama negara Indonesia, dia membawa nama Hindia Belanda. Nah, itulah anak-anakku sekalian sejarah untuk sepak bola dunia. Baik anak-anakku semuanya, saya yakin anak-anak sudah memahami apa yang sudah Bapak sampaikan tentang sejarah sepak bola dunia. Sekarang kita akan mengenal sejarah sepak bola di Indonesia. Indonesia merupakan olahraga sepak bola yang terbesar juga di Indonesia, yaitu permainan sepak bola. Nah, permainan sepak bola ini di Indonesia dimulainya pada tahun 1930 dengan didirikannya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang kita kenal dengan PSSI. PSSI ini adalah Induk Organisasi Nasional Sepak Bola Indonesia. Nah, didirikan pada tahun 1930. Di mana? Di Yogyakarta. Yang diketuai pada saat itu adalah oleh Suratin Susrosugondo. Nah, Suratin Susrosugondo. Makanya kalau sekarang ini ada namanya Piala Suratin. Piala itu adalah pendiri PSSI pertama kali, Suratin Susrosugondo. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa Indonesia ini pernah berpartisipasi di Piala Dunia. Namun tidak membawa nama Indonesia. Mengapa? Karena pada saat itu kita masih dalam penjajahan Hindia Belanda. Jadi dibawa nama Hindia Belanda, sedangkan pemain-pemainnya adalah orang-orang Indonesia. Nah, Hindia Belanda menjadi negara pertama Asia yang mengikuti ajang Piala Dunia. Nah, itulah sejarah sepak bola di Indonesia yang sampai saat ini berkembang pesat di Indonesia. Yang kita kenal ada Timnas, ada Liga 1 dan sebagainya macamnya. Bahkan sampai ke kalangan-kalangan bawah, ada setiap provinsi itu mempunyai klub, sampai ke tingkat anak-anak yang kita kenal pada saat ini dengan LPI, nah, Liga Pendidikan Indonesia. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk sejarah sepak bola. Baik, aku selanjutnya kita akan mengenal permainan sepak bola. Apa itu permainan sepak bola? Kita akan tahu dulu pengertiannya. Sepak bola yaitu cabang olahraga yang menggunakan bola yang terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan 11 orang pada tiap-tiap tim. Dan beberapa orang pemain inti dan beberapa orang pemain cadangan. Sehingga biasanya dalam satu tim itu sampai 22 ataupun 24 orang pada satu tim. Nah, yang akan kita kenal terlebih dahulu tujuan dari permainan sepak bola itu apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, tujuan permainan dari sepak bola itu adalah yaitu masukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dalam waktu yang telah ditentukan. Berapa lama waktu permainan sepak bola? Yaitu 2 kali 45 menit waktu normalnya. 2 kali 45 menit waktu normalnya. Nah, biasanya di dalam satu pertandingan, satu babak itu ada pertambahan waktu 1 menit. Ini diakibatkan apa? Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Kemudian ada waktu yang digunakan untuk istirahat sebelumnya. Nah, itu. Jadi ada penambahan waktu, biasanya 1 menit, 2 menit, dan seterusnya. Kemudian di babak kedua biasanya juga ada pertambahan waktu, biasa sampai 5 menit. Nah, apabila nanti ada terjadi penambahan waktu yang lebih banyak lagi, itu bisa mencapai sampai 15 menit. Nah, anakku semuanya, jadi waktu normalnya adalah 2 kali 45 menit. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, sudah disampaikan tadi bahwa tujuan awal kita bermain sepak bola itu adalah mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan mengetahui anak-anakku semuanya, dalam permainan sepak bola itu namanya kita bermain, tentu kita harus mengenal teknik dasarnya. Apa saja teknik dasar sepak bola?
ada kita kenal dengan kicking, kemudian ada kita kenal dengan heading, ada kita kenal dengan throw in, ada kita kenal dengan goal kick, dan sebagainya macamnya. Nah, itu teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Anak-anakku, ini adalah bentuk lapangan. Nah, ini media ya, miniatur lapangan sepak bola. Ini bentuknya, ini adalah tribun. Ya, itu tempat duduk penonton yang berwarna merah, sedangkan yang hijau itu adalah miniatur lapangannya. Nah, ini dapat anak-anakku lihat semuanya. Bentuknya adalah persegi panjang. Ya, dengan warna lapangan adalah hijau. Ya, ini dia. Untuk panjangnya ini 100 sampai 110 meter. Sedangkan lebarnya adalah 64 sampai 75 meter. Nah, itulah ukuran lapangan sepak bola internasional. Sedangkan ini adalah bolanya terbuat dari bahan kulit. Ini dapat kita lihat pada medianya ya. Nah, sedangkan kostum, nah ini kostumnya bernomor punggung. Kalau ini kita lihat ada nomor 12 ya. Baik anakku semuanya, kita akan mengenal terlebih dahulu teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah menendang bola, ataupun kita kenal dengan kicking, yaitu menendang bola. Menendang bola ini ada dua macam yang kita ketahui. Yang pertama dengan menggunakan kaki bagian dalam, dan yang kedua adalah dengan menggunakan punggung kaki. Nah, terdapat perbedaan di sini. Untuk menendang bola dengan kaki bagian dalam itu biasanya untuk kita mengoper bola kepada teman kita satu tim agar mudah terkontrol. Kemudian yang kedua menggunakan menendang bola dengan punggung kaki. Nah, punggung kaki itu biasanya dilakukan untuk melakukan shooting ataupun menendang bola dengan keras ke arah gawang lawan untuk dengan tujuan mencetak gol. Nah, itu dia. Jadi menggunakan kaki bagian dalam dan menggunakan punggung kaki. Itu dia. Yang pertama adalah menendang bola atau kita kenal dengan kicking. Selanjutnya, anakku yang kedua, controlling ataupun menahan bola, mengontrol bola. Nah, kita menggunakan yang pertama kaki bagian dalam, dan yang kedua menggunakan punggung kaki juga. Nah, bagaimana caranya? Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Anak-anakku perhatikan, kita akan melaksanakan praktek menendang bola dengan kaki bagian dalam. Ini adalah kaki bagian dalam. Ya, dengan posisi siap, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Kemudian ya kita tendang. Nah, dengan kaki bagian dalam. Kita lihat. Iya, dengan kaki bagian dalam. Sekali lagi kita lihat videonya dengan kaki bagian dalam. Iya. Kita lihat video menahan bola dengan kaki bagian dalam. Iya. Sekali lagi, ini dia dengan kaki bagian dalam menahan bola. Iya. Itu. Berikut kita akan saksikan bagaimana menahan bola yang datangnya dari atas dengan punggung kaki. Ini dia, ya, bola datang dari atas, kita tahan dengan punggung kaki. Ini dia. Iya. Nah, ini dia. Iya. Nah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7, itu tadi dua teknik dasar yang kita pelajari dari berbagai banyak sekali teknik dasar dalam permainan sepak bola. Namun pada pertemuan kali ini hanya dua saja yang kita pelajari, yaitu menendang bola dengan kaki bagian dalam dan punggung kaki, dan menahan bola dengan kaki bagian dalam serta punggung kaki. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan dapat mempraktekkannya di rumah sebagai bentuk aktivitas fisik kita di rumah untuk menjaga imun tubuh kita di masa pandemi ini, menjaga kesehatan kita, kebugaran jasmani kita. Terima kasih. Demikian tadi pembelajaran penjas orkes dengan materi sepak bola yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, dan silakan kalian
praktekkan di rumah apa teori-teori yang Bapak sampaikan tadi. Dan untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.